Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat ke-34 dan firman-Nya berkata, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pagi-pagi begini ngomongin makanan memang paling enak ya. Kalau kita acara makan itu pasti semua orang mau datang. Di gereja kalau ada ibadah dan disertai dengan perjamuan kasih atau makan-makan, wah rame karena makanan seringkali menjadi sarana untuk mencetuskan ide-ide yang luar biasa dalam pelayanan. Makan bersama, acara makan-makan juga seringkali menjadi tempat di mana terjadi rekonsiliasi atau pendamaian. Konflik diselesaikan di atas meja makan. Makanan juga merupakan sebuah ekspresi dari ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur akan mengadakan acara makan-makan dan lain sebagainya. Ini bicara tentang makanan jasmani, tapi bagaimana dengan makanan rohani? Seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, berapa kali saudara memberi makan iman dan kerohanian saudara? Mungkinkah kita bisa bertahan hidup di dalam iman kita jika kita hanya makan satu minggu satu kali, yaitu pada kebaktian umum. Sedangkan untuk tubuh jasmani kita harus makan sehari 3 kali, ada bahkan yang 4 bahkan sampai 5 kali. Itu belum termasuk ngemil ya saudara. Tetapi firman-Nya berkata di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 bagian C, kamu masih perlu susu dan bukan makanan keras. Saya mau kasih tahu saudara bahwa yang butuh susu itu adalah bayi atau anak-anak batita. Ketika mereka menangis karena lapar, mereka hanya cukup dikasih susu, mereka kenyang dan tidur. Tetapi untuk orang-orang yang disebut dewasa, mereka tidak bisa minum susu saja. Mereka harus makan makanan keras. Makanan keras dalam terjemahan lain disebut solid food. Artinya begini, saudara, susu adalah makanan instan. Sedangkan solid food saudara harus mengolah. Inilah sebabnya kita diwajibkan untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita harus mengerti, kita harus memahami, kita harus mencari tahu nilai-nilai kerajaan Allah lewat kebenaran yang kita baca setiap hari. Kita mengolahnya sedemikian rupa sampai menjadi makanan yang menyenangkan, bahkan membuat kita ketagihan kalau makan. Jika kita masak sebuah masakan dengan bumbu yang nikmat sekali, lalu kita sajikan ke orang-orang tertarik untuk memakannya. Dan mungkin berkata, makanan masakan kamu enak banget, aku ketagihan ya. Saudara, kalau makan bakmi, makan babi panggang atau apapun, di mana saudara makan, kalau itu nikmat, saudara akan ketagihan. Dibela-belain ngantri ya, ramai ngantri berdesak-desakan, yang penting makan enak. Begitu juga sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita mau disebut anak-anak Tuhan yang dewasa dan bukan menjadi anak Tuhan yang dikategorikan sebagai bayi atau anak-anak, maka berhentilah minum susu. Mengandalkan makanan rohani hanya dengan khotbah-khotbah di gereja, hanya nonton YouTube buka khotbah. Tetapi orang yang dewasa, dia tidak hanya bisa makan, tapi dia mempersiapkan makanannya sendiri, bahkan masak masakan yang terbaik bagi dia dan bagi seisi rumahnya, bagi teman-temannya, bagi relasi dan kenalan-kenalannya. Saudara, mari belajar untuk setiap hari membaca firman Tuhan, menyelidiki, menafsirkan, dan mengerti, menarik kebenaran, menggali kebenaran-kebenaran, nilai-nilai yang luar biasa yang kita dapatkan. Bahkan melalui itu kita akan mendapatkan pewahyuan. Bahkan yang paling mencengangkan, saudara akan menjadi begitu luar biasa dalam menyusun kerangka khotbah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami, supaya kami tidak hanya berpikir buat makanan jasmani kami, tapi kami berpikir buat kesehatan iman dan kerohanian kami. Kami tidak mau lagi makan makanan instan, hanya dengar khotbah, hanya nonton YouTube. Tapi kami harus bisa membuat sebuah menu makanan yang terbaik, yaitu makanan rohani. Kami wajib bisa menarik dan menggali kebenaran dari firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Berikan pencerahan bagi setiap anak-anak-Mu yang belajar membaca firman, supaya melalui itu rema Tuhan mengalir dan hidup mereka semakin dewasa di dalam Tuhan.
Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus, amin. Shalom, Tuhan memberkati.